Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai pelatihannya karena jam 4 nanti saya harus presentasi buat program MSIB Depdikbud. Jadi ngejar setoran. Ya udah. Tadi latihannya gimana? Seru nggak? Bu Nadia berapa kali latihan? Soalnya saya mental-mental. Latihannya seru, Bapak. Seru banget. Pak Sigit cukup pakai baca contean gimana rasanya? Itu Pak, ya awalnya ya kagok Pak. Cuma akhirnya karena ya akhirnya ya bisa. Kagok itu belum menjiwai. Pak Dulu Kardianto, nggak usah pakai Iya, background Bapak. Pak. Jadi lambat kalau pakai background. Oh gitu nggih. Ya. Ya. Nggak aja nggak pakai background biar nggak putus-putus. Ya Bapak. Ya. Wes, Ya, apalagi terima kasih. Bu Roro tuh. Ya, Bu Intan. Itu lihat tuh. Bu cuma ada Roro penampakan aja, Bu. kelihatannya hilang. Bu Roro kayak itu, kayak orang-orang Iya, penampakan dia. Penampakan ya. Bu Roro lihat foto Ibu, gambarnya menyeramkan. Mendingan gak usah pakai background. Nah, kawan itu lagi di mana itu Bu Roro? Kok gelap ya? Iya, gelap. Menepi, Pak, menepi. Ya, rapopo. Kita mulai ya. Oke, tadi latihannya udah ya. Sekarang kita bicara pelaksanaannya. Nyalain AC lah, panas banget iki. Udah gelap dikit, cuek. Ya, luarnya panas ya. Enggak pakai background kok hitam. Ya, kita mulai lagi. Sekarang materinya akan bicara sekarang ke sesi kedua. Sesi ini bicara tentang apa, teman-teman? Aplikasi dari modul coaching ke percakapan. Nah, percakapannya apa aja kita akan lihat sekarang. Ya, jadi share screen. Coaching sebagai coach. Oke ya. Nah, ini coaching. Jadi kita masuk aja ke materinya. Saya harapkan di sesi ini, habis ini ya, teman-teman kan tadi udah latihan Tirta, ya, lalu asinkron, lalu kita mulai lagi sekarang. Ya, peta peran percakapan nanti 15.15, 15.30 kita istirahat sebentar, lalu 15.30 Anda latihan percakapan. Saya tinggal. Enak tak? Anda latihan, saya dengerin aja. Nah, kuncinya di coaching itu cuma satu, latihan. Ya, tahapannya ada dua. Tahapan pertama adalah ngafalin pertanyaan. Tahapan kedua adalah penggalian kata kunci. Itu toh. Nanti ada nggak yang lebih dalam lagi? Ada Pak. Itu apa itu yang saya ajarin tadi? Kalau ternyata ketemu orang yang nggak punya ide, kita pakai contoh, kita pakai perumpamaan, kita pakai cerita, lalu tanya ke dia, kamu belajar apa dari sini? Itu yang kita coba latih kepada para peserta. Ya, cukup ya Bapak Ibu? Ya. Yuk kita lihat materinya. Ya, jadi proses monitoring dan coaching itu untuk calon guru penggerak itu membuat Anda semua nanti akan dapat mengidentifikasi peluang dan tantangan yang dihadapinya. Ya, terus kita pakai pointer, laser pointer aja. Ya, terus kemudian membantu GCP mengidentifikasi peluang dan tantangan yang dihadapinya, membantu GCP membuat rencana-rencana perbaikan diri dan praktek pembelajaran, membantu CGP ya calon guru penggerak mengidentifikasi mengapresiasi capaian yang sudah diraih, mengobservasi dan memberi umpan balik atas praktek yang sudah dilakukan dan melakukan refleksi bersama karena proses pembelajaran. Inilah tujuan kita belajar yang sesi sekarang ketika pendampingan Anda bisa melakukan coaching kepada mereka lewat percakapan. Jadi sekarang kita bahas adalah percakapannya. Percakapannya berbasis coaching. Maksudnya apa Pak Ibun? Ya udah kita sama mereka kita diskusi percakapan, tapi teknik yang dipakai teknik coaching. Ya kurang lebih itu. Ini di breakout room ada Sopo, Muhammad Ain. Oh bukan kelas kita, biarin aja. Ya, oke. Nah kita masuk sekarang ke materi ini.
Ya, percakapan berbasis coaching itu ada 4. Yang satu perencanaan. Ya, percakapan untuk perencanaan. Jadi buat apa Pak Ibu? Ketika kita mau buat program atau rencana kerja untuk 3 sampai 6 bulan ke depan. Yang kedua percakapan untuk pemecahan masalah. Bila mentok, stres, pusing. Nah, di sini kita boleh jadi mentor dan brainstorming bila GP-nya mentok. Maksudnya apa? Ya, kita bisa ngasih tahu, bisa ngajarin. Cuma saya pribadi sebagai seorang coach, saya sangat tidak menyarankan ada bantu brainstorming dan mentor. Ya, kita harapkan mereka punya sendiri. Dan kalau mereka belum punya ilmunya, maka kita rekomendasikan mereka untuk belajar ke YouTube, belajar ke TikTok, belajar ke IG, belajar ke komunitas. Suruh baca, suruh belajar, kasih pinjam buku. Lalu percakapan untuk refleksi diri. Ya, ini untuk mereview pelaksanaan inisiatif kecil, skill-skill khusus yang mereka latih. Dan percakapan untuk kalibrasi. Misalnya program udah berjalan 3 sampai 5 bulan. Ya, di-review dibandingkan target gimana. Paham ya Bapak Ibu ya? Oke, kita lanjut. Nah, tips. Saat akan melakukan percakapan coaching, selalu siapkan present. Selalu hadirkan diri Anda. Dan mulai dengan menetapkan niat, ingin mendengarkan, ingin mendampingi, ingin menjadi teman berpikir, dan jangan membuat janji temu saat sedang sibuk, alias nggak boleh keganggu. Ya, dah, yuk kita mulai. Jadi ada 4. Apa aja teman-teman? Perencanaan, pemecahan masalah, refleksi diri, dan kalibrasi. Yo, sekarang saya mau latihan sebentar. Sekali lagi ada 4. Apa aja? Perencanaan, percakapan, refleksi diri, kalibrasi. Nah, ya, perencanaan, pemecahan masalah, refleksi, kalibrasi. Kalau aku pengen tahu sebenarnya yang udah aku yang nanti kan aku mau jadi seorang pendamping ya, PP untuk CGP ku nanti. Kira-kira sebagai PP 3 bulan ke depan aku harus ngapain ya? Berarti bikin apa? Perencanaan. Nanti kalau udah jalan 3 bulan aku mau review yang aku jalanin udah bener atau belum. Itu apa? Refleksi. Hah? Refleksi diri. Kalibrasi. Kalibrasi. Kok beda ya? Kalibrasi, bener apa enggak? Kalau aku mau lihat pembelajaranku, kalau mau dapat pembelajaran, Refleksi. Kalau kakiku pegel, Pijet. Masalah, Pak. refleksi juga. Pemecahan masalah pijet. Refleksi juga. Pijet refleksi. Pijet timun. Iya tah, kalau kakinya pegel, tapak kaki nggak enak, harus diapain? Pijet refleksi, Pak. Pijet refleksi. Refleksi. Angel iya. Refleksi. Oh, kalau angel itu Lia Angela. Refleksi. Pak Ardianto. Pijet ini juga refleksi loh, Pak. Refleksi. Ya. Kalau ternyata nggak pas, itu kalibrasi. Kalau ternyata aku ketemu masalah mentok, aku harus ngapain? Pemecahan masalah. Pemecahan masalah. Dari tadi pagi kerjaan kita apa? Latihannya coaching apa? Pemecahan masalah, Pak. Pemecahan masalah. Pertanyaannya, buat hari ini latihan kita latihan yang mana? Ya otomatis latihannya cuma perencanaan dan pemecahan masalah. Kenapa nggak latihan refleksi Pak Ibun? Wong belum ngapa-ngapain kok. Kok refleksi? Kenapa nggak latihannya kalibrasi? Wong belum ngapa-ngapain kok, apa yang mau dikalibrasi? Masa sudah pegel? Ya tak? Jadi selama 2 hari ke depan latihan kita pemecahan masalah dan perencanaan. Sesuatu yang belum ada kita rencanakan. Lalu kalau mentok ada masalah kita cari solusinya lewat coaching. Ya. Jadi kalau malam Jumat maka coaching sangat laku karena sering terdengar di ruangan ini. Apa tuh? Nggak mau. Wayai. Nggak mau Bapak. Nggak mau. Ini uang gaji Bapak transfer. Mau. Gimana Bu Intan? Bu Nadia ini.
Pengisi suara memang ahli. Iya, tak? Iya. Lagi silang. Nggak mau ini. Mau. Nggak mau. Nggak mau. Yuk, kita lanjut lagi. Udah, ada hafal ya. Berarti kita mulai yang mana dulu? Perencanaan, Bagusnya mulai dengan yang mana dulu? perencanaan, Otomatis kita mulai dengan perencanaan. perencanaan. Ya. Jadi kita mulai perencanaan. Setelah perencanaan ngapain? Jangan masalah. Hah? Melaksanakan, Setelah perencanaan baru pemecahan masalah kalau ada masalah. Ya, selanjutnya refleksi. Terakhir atau kalibrasi juga boleh, tapi terakhir refleksi. Oke, kita lanjut ke materi kita. Ya, jadi kita mulai sekarang dengan perencanaan. Saya sedang nge-save PowerPoint. Ya, perencanaan. Kapan kita melakukan perencanaan? Ya, sebelum melakukan pendampingan kepada coach. Pendampingan bersifat suatu pengembangan jangka pendek 3-6 bulan dan rencanakan bersama apa yang disampaikan kembangkan coach. Yuk kita kembangin bareng. Sebelum coach mulai terlibat dalam suatu kegiatan atau melakukan suatu tugas, kita bikin perencanaan. Kita rencanakan apa yang akan dilakukan dalam kegiatan tersebut. Ya, lanjut. Gimana melakukannya? Ya udah, tayangkan tujuan perencanaan. Apa yang ingin dicapai di kegiatan pengembangan ini? Identifikasi dan rencana, tentukan ukuran keberhasilan program pengembangan kegiatan. Apa ukurannya bahwa ini akan berhasil? Lalu identifikasi hal-hal yang harus disiapkan, dikembangkan. Apa saja yang harus disiapkan? Apa saja yang perlu dikembangkan agar bisa mencapai tujuan? Ya, identifikasi hal yang sudah ada yang bisa membantu keberhasilan dan identifikasi dukungan yang diperlukan. Sebenarnya yang udah kemarin saya bikin listnya sama. Bedanya cuma ukurannya apa, Pak? Bahwa kita sukses apa enggak? Tambahannya di situ. Selebihnya sama. Tanggung jawab, sepakati kapan akan melakukan sesi untuk refleksi ya atau kalibrasi. Kita akan ketemu lagi kapan untuk refleksi atau kalibrasi. Ya, tips. Kalau perencanaan gak usah terlalu detail, uang dilakukan juga belum kok. Dapatkan informasi cukup spesifik, tapi nggak usah terlalu detail. Ya kita tanya sih, tapi nanti aja kalau sangat detail akan dilakukan di sesi coaching yang beneran. Ini kan masih percakapan aja. Saat melakukan percakapan, jangan meminta coaching ngisi form, tapi dapatkan informasi lewat mulut dia, lalu kita catat di form. Kita dapatkan jawaban melalui percakapan. Ini poinnya. Jadi teman-teman, kalau yang namanya perencanaan itu ya, percakapan itu ya kita ngobrol-ngobrol, tapi teknik coaching yang dipakai. Yaitu apa? Kita nanya-nanya dan konfirmasi tok. Kita jangan ngasih ide kecuali udah kepepet. Biar dia yang dikembangkan. Oke, pernah dengar kata pemberdayaan nggak, Bapak Ibu sekalian? Pernah. Pernah. Apa itu pemberdayaan? Mengoptimalkan. Mengoptimalkan yang sudah ada. Mengoptimalkan Apa itu pemberdayaan? yang peningkatan. Apa ya? Ayo, yang perempuan. Pak, ini udah jam ngantuk, Pak. Kita udah agak Gak lemot. berdaya. Lemes sih. Gak berdaya, lemas. Berikan kekuatan. Nah, Biar bergairah. Ini loh. Penggairahan, Pak. Apa itu pemberdayaan? Pemberdayaan adalah belajar dari PLN. Daya dinaikkan. Lah. Mengembangkan berarti. Nah, ketika dayanya Peningkatan. 450 watt, Pak, mohon maaf, ketika dayanya 450 watt, kita nggak bisa naikin, kita nggak bisa jalanin pompa air, kita nggak bisa pasang AC. Nggak kuat, Pak. Cukupnya buat TV, kulkas, gitu ya. Lampu-lampu, itu yang utama. Begitu naik 900 watt, kita bisa nambah kulkasnya, TV-nya, mungkin ada mesin cuci kalau mau. Ya, tapi kalau 1200, pasang itu yang namanya AC. Ya enggak, pasang pompa air. Tapi kalau pompa air nyala bareng sama AC ya mati. Begitu 2200 semua bisa dipakai, bisa buka usaha tukang las malah. Itulah memberdayakan, yaitu apa? Dayanya naik, berarti banyak tools atau alat-alat atau kemampuan baru yang kita bisa
miliki dan bisa kita Miliki. lakukan dan gunakan. Sejauh ini cukup jelas, teman-teman? Definisi dari pemberdayaan ya. Oke, selanjutnya. Ketika kita berdayakan orang, kita itu secara nggak langsung sudah punya target. Habis ini kamu mau masang AC atau mau masang pompa listrik? Kamu mau masang apa habis ini? Nah, itu perencanaan itu langsung tentukan keahlian, kompetensi, kemampuan apa yang mau dinaikkan dari si CGP yang kita pegang. Sampai sejauh ini paham? Cakep ya? Paham, Pak. Itu ya, perencanaan tuh nggak usah pusing-pusing. Nah, kalau dia punya masalah, ya udah kita selesaikan masalahnya. Yuk, kapan kita melakukannya? Saat coach mengontak kita karena ia menghadapi masalah, dia merasa buntu, merasa tidak jelas, merasa tidak berdaya, merasa tidak mampu. Saat coach mengalami krisis, saat coach membutuhkan bantuan dari luar, kita masuk di situ. Ya, nah gimana lakukannya? Pertama, ajak coach menggambarkan masalah dulu, baru beli nilai 110. Masalahnya apa sih, Mas? Iya, Pak, aku bingung, aku ada masalah masih ini, aku masalah dalam penerapan ini, aku mau bikin program ini tapi nggak ada supportnya. Oke, kalau dari 1 sampai 10, nilainya seberapa parah itu? 1 jelek banget, 10 bagus banget. 4, Mas. Oke, yang kamu pengen kalau dicapai berapa? 8. Apa tuh situasi kalau 8? Gini-gini, gitu-gitu. Kalau masalahnya hilang jadi 10, ya apa yang akan terjadi? Kondisinya, keadaannya, gini-gini, gitu-gitu. Apa saja faktor-faktor bisa membuat masalah hilang, mencapai posisi 10? Mana yang prioritas? Urutkan. Dan seperti apa mekanismenya menyebabkan itu terjadi? Ini kan semua udah ada di catatan, teman-teman. Betul enggak? Ya, bahasanya beda-beda dikit, tapi udah di catatan kan? Setuju? Setuju. Ya, udah. Lalu rencana aksi. Ingat, kalau bikin rencana aksi, pertama ide-idenya harus keluar dulu. Maka digali dulu ide-ide. Pernah nonton YouTube nggak? Punya teman yang bisa dicontek nggak? Ada teman buat konsultasi nggak? Pernah ini ChatGPT. Wah, itu canggih tuh, ChatGPT. Aku tambahin lah ke catatan. Yang baru pertanyaannya pakai ChatGPT. Nah, ini udah aku tambahkan. Aku masukkan ke WhatsApp. ChatGPT. Namanya Coach Ibun Hei. Mana tuh? Ya. Twing. Jugru. Nah. Ya, udah dapat itu ya? Ya. Sudah ya? Dah. Nah, saya mau ada kasih catatan nanti. Tapi itu pas latihan. Ya, oke. Oke, ini ada catatan nih. Ya udah, nanti aja. Ya, saya lanjut lagi ke materi saya. Nah, tadi. Nah, wes. Ya, Bapak Ibu lihat tuh di apa? Di WA itu udah ada contekan baru ya. Ya, Di WA udah ada contekan baru ya. ada. Nah, itu udah ada ChatGPT ya. Sekarang kalau mau nyari ide buat perencanaan, gampang tinggal ChatGPT. Tolong buatkan perencanaan untuk program ini, pelaksanaan program ini. Tinggal guru bikin aja. Jadi. Enak ya? Enak, Pak. Kelas lain diajarin ChatGPT nggak? Cara cerdas untuk cepat selesai. Ntar Anda sombong ya, ajarin kelas lain pakai ChatGPT ya. Kamu ngerjain papernya kayak gimana? Pakai ChatGPT dong. Itu boleh, Pak, ya sekarang. Maksudnya, iya. Kurikulum Merdeka aja ada di situ. Ngapain repot? Besok Bapak bolehnya, besok siang boleh di-share. Iya. Dah, ya. Nah, ajak coach memikirkan apa memiliki ide untuk mengatasi masalahnya. Bila dia mentok, tidak dapat ide juga, maka coach boleh brainstorming. Tanggung jawab sebelum percakapan berakhir, ajak coach menyimpulkan apa yang didapatnya. Udah, apa pembelajaran kamu dari session ini? Ya, udah. Terus tips jaga sifat terbuka, netral dan ingin tahu. Jangan terbawa problem coach, ya. Iya tuh emang rese Pak itu. Iya aku juga nggak suka. Memang tuh bener tuh ya, itu mah provokator jadinya. Iya, aku juga setuju sama kamu tuh emang gimana ya itu mah jadi aduh. Sering coach melihat dari area disebut netral atau helicopter view.
Siapa yang nggak paham istilah helikopter view, angkat tangan, tak jelasi. Kalau paham, tak lewati. Yang mau dijelasi, angkat tangan. Cuma satu orang, ntar pakai WA aja. Saya mau, Pak. Telat. Saya mau menunya ndak? Yang ngajar udah males. Yang ngajar udah ngambek. Ya, jadi helikopter view. Kalau teman-teman itu naik pesawat terbang, naik helikopter, ada suaranya hebat ya, ke atas, lalu lihat dari atas gunung. Itu beda dengan kalau kita di bawah di hutan. Kalau di hutan kita cuma lihat kayak di ruangan ini, aku cuma lihat dinding. Ya, di sini ada apa? Ada lemari dengan kaca-kaca gitu kan. Di sebelahnya ada green screen yang belum saya pasang gitu ya. Pas itu buku-buku lemari saya. Tapi kalau saya naik ke atas, lalu saya bongkar ini yang namanya atapnya, maka saya bisa lihat hubungan antar ruangan. Saya bisa lihat interaksi semua orang-orang. Dan saya bisa lihat di ruangan sana ada berapa orang, di sebelah, di ruangan situ ada berapa orang, di ruangan situ ada berapa orang. Di ruangan belakang ada berapa orang. Mendadak sudut pandang saya jadi berbeda. Kalau Anda naik gunung ke atas gunung gitu ya, lalu ngelihat di bawah, oh, ternyata di sana udah gundul, yang di sana udah kering, yang di sana tempat sawah-sawahan, yang situ hutan akasia, yang situ ada duren, ada nangka, di situ banyak binatangnya. Mendadak sudut pandang kita jadi beda. Wawasan kita jadi beda. Kita lebih mudah melihatnya dengan sudut pandang yang lebih netral. Contoh. Di kita itu sebagian besar orang benci sekali sama Yahudi. Setuju? Setuju. Ya, ditancepin benci sama Yahudi. Tapi Yahudi yang mana? Nah, sebenarnya Yahudi yang penjahat itu yang masuk-masuk, yang tingkat kalau di kita tuh tipe-tipe kerasnya. Yang keras-kerasnya, yang ekstrim-ekstrimnya, yang masuk ke Yerusalem, lalu ngerampas tanah-tanahnya si Palestina. Tapi ada juga Yahudi yang tinggalnya di Tel Aviv, di kota-kota besarnya, yang mereka bilang hidupku udah enak, tinggal di apartemen, aku nggak mau tinggal di kampung pas rebut-rebut tanah dari orang-orang Palestina. Kenapa? Nggak enak hidup kayak gitu, berantem mulu, perang mulu. Aku nggak mau tinggal di daerah kayak gitu. Aku nggak mau jadi jawara, capek. Orang-orang ini demo kalau ternyata pemerintahnya maunya perang. Dia nggak suka perang. Dia nggak suka. Kita hidup damai aja. Dan Bapak Ibu tahu, lebih dari 20% polisi Yahudi itu orang Palestina dan agamanya Muslim. Di Israel kepolisiannya 20% lebih itu Muslim loh. Gimana dong? Bisa, Pak ya. Gimana dong? Terus yang di Palestina itu, yang di Yerusalem itu yang dijajah nggak cuma orang Islam, orang Kristen juga. Orang Kristen nggak boleh pakai. Kenapa? Karena dia pengen itu adalah kuil sucinya si siapa? Kaum Yahudi, kaum Musa. Sebenarnya ya iya, emang zaman dulu itu agama Islam, Kristen, ya Yahudi, Taurat dan Ibrahim, ya itu sama, orang satu turunan kok. Satu turunan. Gimana dong? Iya. Ayo. Beda pandangan itu jadi beda ya. Jadi beda ya, kebenciannya jadi beda ya. Ternyata beda. Yang di sana bisa ngelihatnya cuma yang perangnya doang. Benar ada yang perangnya. Benar ada yang ada yang suka menjajah dan membunuhnya. Tapi yang anti itu juga ada. Sama kayak di Indonesia, ada yang ekstrim kanan, ada ekstrim kiri, ada yang keras, ada yang bawanya LGBT. Sama. Nah, sudut pandang orang beda begitu udah ini. Makanya sering kali dibilang main lu kurang jauh. Lu nggak lihat bentuk-bentuk yang lain dalam kehidupan, cuma cepet yang lihat di sini toh. Ya, sekarang saya mau nanya. Kenapa di Cina, Jepang, Korea, India itu banyak bunuh diri? Ayo jawab. Saya Pak. Boleh. Karena di sana tuh tidak ada teman untuk berbagi cerita. Gitu. Enggak, Jadi banyak yang berbagi sendiri. cerita.
ilmu psikologinya tinggi, komunitasnya OY. Tingkat pekerjaannya Saya Pak. Pak Anu, agamanya Pak. tidak takut dosa Yang Pak. ateis apa Pak? Ada yang takut dosa, tapi beda pola pikirnya. Ayo, monggo. Tingkat stres pekerjaan Pak. Stres pekerjaan mungkin iya, mungkin enggak. Karena semua negara juga stres orangnya. Tapi dia secara kemajuan lebih maju dibanding Indonesia. Tuntutan pekerjaan. Tuntutannya sama. Lebih Oh, iya. stres di sini timbang sono. Di sini tuntutan pekerjaan tinggi, duit nggak ada. Di sana tuntutan pekerjaan tinggi, tapi duitnya banyak. Kurang curhat Pak, kurang ada teman curhat. Tahu dari mana Pak kurang curhat? Bapak kalau nonton anime curhat mulu kerja mereka. Dipikir sendiri semuanya. Tukang Yang mabok bunuh Pak, diri kalau nggak mabok punya curhat semua tuntunan Pak. hidup Pak. Hah? Iya. Yang bunuh diri itu nggak punya tuntunan hidup, pedoman hidupnya nggak punya. Mungkin ya, mungkin nggak. Tahu dari mana Ibu? Ibu pernah ngecek? Ketemu satu-satu yang bunuh diri. Dibully ya Pak. Tipsnya daripada gagal mending bunuh diri gitu mungkin Pak. Oke, tak kasih tahu ya jawabannya ya. Salah satunya. Ya. Ini hipotesa saya, silakan dicek. 4 negara itu percaya reinkarnasi. Jadi kalau aku main game kalah mulu, ya udah restart. Matiin aja gamenya, bikin game baru. Hidupku nggak enak kayaknya kok kalah mulu. Udah aku bunuh diri aja, ntar mulai hidup baru. Gitu loh. Ya udah aku bunuh diri aja, ntar aku cari kamu lagi ya, nanti kita di kehidupan yang baru kita nikah Kita ya. berjumpa di kehidupan Aku akan cari beda. kamu, kamu mati, ntar kita hidup baru lagi. Itu yang mereka yakini, Bu. Kalau Ibu kan percaya ada hidup setelah mati kan? Yang namanya mati itu nggak ada, cuma pindah alam dari alam manusia, alam bumi ke alam kubur. Setuju nggak? Ya, hang. Ya, hang dikit. Oke. Tapi Pak yang bunuh diri kok kebanyakan idol K-pop ya Pak. Yang bunuh diri kebanyakan idol ternyata K-pop yang tidak ada cenderung hubungannya antara kekayaan mapan. dengan bahagia. Orang kaya stres juga. Ternyata semua orang mau kaya mau miskin ada aja ujian. Jangan kita bilang hidup dia lebih bahagia dibanding kita. Allah yang tahu. Orang yang kaya ternyata lebih banyak juga ujian. Wah, internet tuh. Sama Pak, ini juga mulai berat internetnya. Coba internetnya benar nggak sekarang? Pintunya kebuka. Masih putus-putus ya? Bagus Pak. Suara saya putus-putus nggak? Enggak Pak. Enggak Pak. Oke. Sudah jelas Pak. Ya. Udah itu yang terjadi. Nah, sekarang Amerika. Apakah Amerika negara paling bahagia? Amerika buat orang di atas 55 tahun, bunuh diri adalah pembunuh nomor 2. Di bawah umur 25 tahun, anak-anak muda, pembunuh diri adalah nomor 1. Penyebab kematian, baru kecelakaan. Saya kira Jepang Pak. Nah, kenapa Amerika tinggi banget? Karena tingkat stresnya tinggi. Yang kaya stres banget, yang miskin stres banget. Hanya di Amerika lah anak muda, anak orang kerja, anak SMA, anak SMP ke sekolah bawa senjata lalu teman-temannya ditembak-tembakin. Iya kan? Bete ke mall, teman orang-orang di mall ditembakin. Itu di mana? Amerika. Negara lain ada nggak? Ada sih, tapi jarang. Sering nggak baca berita orang Amerika ditembak-tembaki penembakan di sekolah? Sering nggak? Sering Pak. Sering Pak. Tembakan membagi buta. Tuh, fenomena itu ada. Jadi kaya bukan berarti bahagia ya. Iya. Apalagi yang miskin. Udah tuh, ya. Wis, ya. Jadi kadang-kadang kita punya prekonsepsi atau asumsi atau pendapat yang ternyata kenyataannya nggak gitu. Main kamu kurang jauh. Kamu butuh helikopter view. Kamu butuh naik yang tinggi sehingga bisa ngelihat secara keseluruhan. Lalu mandang, oh ternyata begini. Nggak seperti itu. Tuhan maha adil. Kakak saya punya teman 5. Ya, itu masalahnya beda-beda. Dia bilang, aku penghasilan cukup, keluargaku baik, istri anakku baik, tapi aku dikasih penyakit banyak sama Allah. Ya.
Temenku, suaminya anak orang Pertamina, orang kaya banget, tapi dia selingkuh lagi, istrinya stres-stresan. Temenku miskin, ya nggak punya duit, tapi mereka kompak berdua ngejalanin hidup bersama. Nggak lebih sedih dibanding yang kaya. Yang kaya itu malah hidupnya stres, jadi sakit-sakitan. Yang satu lagi orangnya kaya, keluarganya narkoba. Ayo, kalau ngasih ujian mah kata dia, Bun, jadi kata dia, Bun, nggak ada tuh yang namanya orang, nggak ada. Semua orang punya ujian masing-masing dan Allah Maha Adil kata dia. Kamu dikasih lebih di sana, dikasih ujian di sini. Semua punya ujiannya. Oh gitu ya? Iya. Nah kalau anak yang belum pernah ngalamin itu kan dia mikir hidup kok nggak adil. Aku paling giniin, keluarga aku jahat. Aku malas ke sekolah lagi karena semua jahat. Aku yang paling susah sedunia. Mainnya kurang jauh, dia nggak punya helikopter view. Dia cuma lihat diri dia tok, dia nggak lihat orang-orang lain, keluarga lain, sisi lain dari gunung. Dia cuma satu sisi tok yang dilihat. Paham teman-teman? Paham. Pak. Maka perlu banget kasih knowledge, pengetahuan, ya, sehingga wawasannya jadi luas, sehingga mentalnya jadi berubah. Kemes, knowledge, mindset, mental mindset, lalu apa lagi? Mental, mindset, motivasi, moral, lalu attitude, sikap, baru skill, kemampuan, dan hanya habit. Hanya apa? Habit. Kebiasaan. Maka kalau pengen ngerubah orang ya kemesnya lah. Udah. Ya. Nah, ketika kita bicara kasus ini, otomatis perlu banget kita punya helikopter view. Ya, dan teman-teman jangan terbawa dalam problem tadi helikopter view dan gunakan gambar mind map itu bisa membantu juga. Jadi kadang-kadang kita perlu tuh teman-teman bikin gambar yang saya bilang tadi. Tahu ya mind map teman-teman? Siapa yang nggak tahu mind map? Jelasin. Tahu Bapak. Tahu lah ya. Tinggal bikin gambar titik tengah ini ada ini, ada ini, ada ini, ini ada ini. Gambar yang ruwet. Jadi dia paham interaksi-interaksi dari semua faktor. Iya. Ya. Sudah. Setelah problem solving, kita bahas refleksi. Apa itu refleksi? Refleksi ya tadi, kalau kaki kita pegel, kita coba ngilangin pegelnya itu dengan refleksi. Sambil mengajar, saya merefleksi kaki saya. Inilah dia, refleksi kaki. Jadi kaki saya itu dikasih injek-injek ini, biar ada refleksi. Kapan kita merefleksi diri? Setelah ada aktivitas dilakukan oleh coaching, setelah mengikuti suatu aktivitas, setelah menyelesaikan suatu tugas. Saat coachingnya juga pengen refleksi. Saya pengen refleksi Pak, pembelajarannya kalau nggak lupa. Dalam materi refleksi yang sudah diajarkan disebutkan, bukan pengalaman yang membuat kita belajar, tapi pengalaman yang direfleksikan. Kalau nggak pengalamannya keluar aja. Setuju teman-teman? Setuju. Ya, kebanyakan refleksi terjadi ketika kita punya pengalaman emosional. Contoh, siapa yang Anda ingat teman SD Anda? Lupa. Siapa yang masih teringat? Yang nyebelin, yang nyenengin, cinta pertamaku, yang pernah ngerjain aku, yang pernah menghina aku, yang pernah menyiram aku dengan air, yang pernah jajanin aku, yang pernah nolong aku. Yang ada pengalaman emosional buat kita ingat. Tapi kalau enggak, lewat. Ya, udah. Nah, bagaimana melakukan refleksi? Pertama, karena refleksi itu ngomongin banyak negatifnya. Kamu kurang di sini, kamu kurang di situ, ya. Maka kalau refleksi kayak gitu, kita bangun suasana yang tenang. Karena kita banyak ngomong hal negatif. Kalau suaranya berisik, itu bisa sensitif. Mulai dinanyakan apa yang dirasakan dari event kegiatan yang direfleksikan, ya. Kemudian situasinya gimana? Lalu tanya inspirasi apa yang timbul, pembelajaran apa yang kamu dapat dari pengalaman tersebut. Tanyakan apa sekarang yang jadi diketahui, dipahami, disadari oleh coaching. Tanya dari pembelajaran tadi, kesadaran itu apa yang akan dilakukan ke depannya. Tanggung jawab, tanyakan apa yang kamu dapat dari pertanyaan ini. Itu tok. Ya, sudah dapat refleksi. Tips. Saat melakukan pencapaian refleksi, beri banyak ruang hening. Kenapa? Karena dia perlu mikir, dia perlu merenung. Ya, izinkan coaching mengungkapkan refleksinya dengan bebas.
Jaga presensi kita untuk membantu menjaga ruang percakapan yang aman dan nyaman bagi coach. Jadi kasih ruang. Tadi kan pas latihan ada yang ngomong, kamu aja yang jadi kliennya, coaching-nya, aku yang coach. Kenapa? Biar kamu yang mikir. Salah. Justru dengan kita jadi coach, kita jadi ketemu ide-ide baru. Karena kita perlu dikasih ruang, karena perlu dituntun pola berpikir kita lewat coaching. Kalau nggak dapet idenya. Ya. Setelah kita refleksi, masuk ke kalibrasi. Kalibrasi itu adalah percakapan untuk ngecek pelaksanaan apakah sesuai rencana atau enggak setelah 3-6 bulan. Jadi kalibrasi itu 3-6 bulan setelah berjalan. Ya, saat 3 bulan kita ingin perkembangan diri kita gimana. Saat coaching melakukan nilai atau nilai diri sendiri, perkembangannya terhadap suatu standar, kriteria, target, dan ukuran pencapaiannya. Saat perlu melakukan penyesuaian ulang, rencana terhadap standar, kriteria, target, dan ukuran pencapaian tersebut. Pak, ngukurnya kayak gimana? Pakai rubrik. Ya, rubrik kemampuan coaching kamu bagus, jelek, ini. Rubrik pelaksanaan program kamu bagus, jelek, apa sedang gitu. Ya. Nah, gimana lakukannya? Pastikan mentalnya positif dulu. Kalau mentalnya lagi negatif, ya lagi belum mampu untuk berpikir bersama, lagi stres, belum mampu hadir sepenuhnya, jangan melakukan kalibrasi. Ya. Pastikan intensinya juga benar. Kita pengen terkoneksi sama dia, kita pengen nyambung sama dia, bukan ngoreksi, bukan nyala-nyalain. Kita ingin memahami gimana dia berpikir, bukan pengen ngasih tahu. Ini penting banget dua ini. Kalau Anda masih pola pikirnya ngajarin, pola pikirnya ngasih tahu, pola pikirnya nyala-nyalahin, jangan lakukan kalibrasi. Ya. Nah, mulailah dengan minta coaching menilai apa yang sudah bagus, suruh dia nilai sendiri, apa yang menurut dia dapat dikembangkan lagi. Nah, ini perhatikan kata-kata dapat dikembangkan lagi. Ya, yaitu yang jelek apa? Bahasanya manis banget. Menurut kamu apa yang masih bisa diperbaiki, dikembangkan? Ini Pak kemampuanku di ini Pak tentang hal ini. Artinya masih jelek saat ini. Lalu sudut pandang kita sebagai pengamat baru terakhir diomongin. Jadi biar dia nilai dulu, jangan kita dulu. Nah, tanggung jawab, tanyakan kesimpulan dan apa yang dilakukan secara berbeda di kemudian hari. Tips, selalu mulai dengan hal yang sudah baik, berikan penghargaan untuk hal yang sudah berjalan baik, lalu gunakan hal yang sudah baik untuk meningkatkan atau mengembangkan hal-hal yang belum sesuai target atau keinginan. Dan berikan umpan balik secara positif dan spesifik. Terakhir, latihan. Ya, nanti di latihan itu akan menjadi coach, satu jadi coachee, lalu satu lagi jadi observer. Ya, dimulai dengan coachee menyatakan ingin bicara soal apa. Nah, saya cuma minta 2 ya. Perencanaan atau lagi problem solving. Kenapa? Biar latihan coachingnya lebih baik. Saya yakin kalau kemampuan coachingnya udah bagus, maka nanti yang gini-gini udah gampang. Lalu kasih umpan balik. Ya, nah coaching memberi umpan balik apa yang udah baik, apa yang bisa dibuat lebih baik, lalu tukar peran. Bertiga. Gitu deh. Ya. Berdua juga boleh tapi bertiga lebih baik. Nah, latihan melakukan pertanyaan kalibrasi. Setelah salam, tanya, gimana Bapak Ibu menilai pencapaian sendiri Bapak Ibu? Tanyakan, dengarkan, tangkap kata kunci, dapat dalam dengan 1-2 pertanyaan jika perlu. Pertanyaan kedua, bagaimana dirasa sudah bagus? Dengarkan, tangkap kata kunci, perdalam 1-2 pertanyaan. Bagian mana dirasa masih perlu dikembangkan? Lalu catatan Anda sebagai PP. Lalu pertanyaan kelima, apa yang kamu pelajari percakapan ini? Ini untuk kalibrasi, tapi kan kalibrasi nanti. Anda juga belum ngejalanin. Betul nggak? Nah, itu patokan nanti. Kalau ini untuk perencanaan, ya. Oke, salam pembuka. Lalu apa yang ingin dikembangkan dalam 3 bulan ke depan? Apa yang dilihat dari jawaban tersebut? Apa ukuran bocakan tersebut tercapai? Apa yang merasakan perlu dikembangkan selama 3 bulan ini? Perlu dukungan dari siapa saja? Dukungan seperti apa? Ya. Nah, ini buat perencanaan. Anda boleh screenshot dan saya yakin ini udah bisa di-download kan? Ada di materi kan? Ya. Screenshot boleh, pakai ini juga boleh. Kalau ya, lalu latihan. Ya, latihan tadi dari 2 siklus untuk 2 peserta, 1 coach, peserta 2 jadi coachee, nanti gantian. Ya, lalu refleksinya nanti tanya apa rasanya di coaching, gimana saya mau coaching, apa yang berkesan, apa yang lagi yang dialami. Ya, kalau yang bertiga beda.
Ya. Now, kita latihannya berdua-berdua aja biar semua pada latihan. Nggak usah bertiga dulu. Oke? Ya. Nah, ini udah lewat. Kita mau latihan. Oke, Bapak Ibu, kita mau ngapain? Latihan. Ada yang mau nanya nggak sebelumnya? Pasangannya ganti, Pak. Ganti. Bosen tah? Pasangannya saya sudah Bu Nadia kan tadi sudah praktek, Pak. Berarti ini nggak usah ya, Pak? Sekarang bedanya adalah gayanya percakapan. Jadi Bu, kita mau bercakap-cakap ya. Tetap aja latihan coaching lagi. Sebenarnya coaching itu baru benar kalau Anda udah latihan sampai 20 kali. Kalau belum masih batuk-batuk. Ini latihan Rabu siang nih. Bapak, tanya Bapak. Boleh. Berarti untuk coaching itu tidak hanya 1-2 kali pertemuan untuk coaching anak. Bisa sampai 3 bulan kita pantau terus, Bapak. Iya. Kalau ingat yang tadi pagi dibilangin coaching itu rutin, nggak boleh cuma sekali. Karena hidup banyak masalah dan masalah ada aja terus. Betul, Ibu? Kagak nanya. Ya udah. Setuju. Ya, ada nih orangnya ada nih. Ya. Siapa nih mau coaching-coachingan nih? Ini udah ada orangnya nih. Ya, ini gede ini mana? Nah. Ya, twing. Oh, tuh. Ya. Saya dengan Pak Bu Sigit Reni. sama Bu Dwi Reni Astuti, Bu Septi dengan Bu Min. Saya dengan Pak Kardianto ini nggak ada yang rekam ini. Ya kalau mau ganti orang kompakan lah, jangan ketahuan saya nggak apa-apa. Udah hafalin masing-masing. Ya, siap. Udah? Karena aku Ya, nggak bisa ruangannya tuh tinggal masuk lagi sekarang. Dah, tar dulu. Sebelum latihan, aku mau nanya. Bisa ngerekam Bumi? Wes, sebelum latihan, aku mau nanya. Seberapa bermanfaat catatan yang saya bikinkan? Sangat bermanfaat. Sangat bermanfaat sekali. Oke, udah bisa nggak melakukan coaching tanpa baca catatan itu? Masih membaca. Baru di print Bapak, dicetak. Baru Ya. bisa praktek tadi. Ya. Bapak tanya, Bapak. Boleh. Bapak tadi kan saya sama Bu Tutut kan melakukan latihan coaching, Bapak. Itu perlu direkam apa tidak, Bapak? Soalnya tadi saya nggak merekam. Ya, kalau bisa direkam, kalau nggak bisa direkam sini nanti latihan lagi pakai Google Meet, rekam juga rapopo. Wis, yang penting aku lihat teman-teman udah ngerekam. Itu rekaman perlu ada cuma buat buktinya panitia bahwa Anda sudah melakukan. Tapi kan yang nilai saya yang tahu Anda sudah latihan. Oh, gitu. Oke, 100 Pak. Pertanyaan kedua, Pak, kita akan dinilai. Iya, kapan dinilai? Materi besok, aksi nyata coaching. Itu rekaman yang paling bagus. Nah, saya minta Anda latihan sampai capek. Ini hari apa? Rabu. Besok Kamis, tah? Iya. Ya, Kamis. Saya bakal punya waktu buat nilai Anda hari Sabtu. Sabtu. Jadi, Anda mau naruh aksi coachingnya, kata dia kan paling lambat malamnya gitu ya. Saya juga nilainya ke Sabtu, jadi Anda nggak usah khawatir. Ya, kan hari Kamis malam Jumat jam 12 malam, jam 11-nya baru naruh, itu rapopo juga. Yang saya butuh adalah Anda udah latihan sampai minimal 10 kali. Terus tanya lagi Pak, itu nanti juga tetap silang. Gonta ganti satu coach. Coachingnya dan coachnya bergantian terus Pak itu. Gantian biar ngerasain yang beda. Kecuali Bapak kalau udah jatuh hati kepada misalkan kepada Budi dan Budi bilang aku nggak mau yang lain, aku maunya Pak Kardianto, ya udah apa boleh buat. Tapi maksudnya saya yang menang banyak ya Bapak lah. Maksudnya gini Bapak yang mau pesen ya Pak Kar. Pak Kardianto mau pesen pasangan Pak. Enggak gitu Bu, maksudnya apa yang jadi coach terus itu maksudnya. Kita perlu merasakan orang-orang yang berbeda. Kita perlu merasakan teman-teman yang beda. Sehingga kita tahu ngadepin orang yang kayak gini gimana, ngadepin orang yang kayak gitu gimana. Yang cepat ngomongnya pletas-pletos, ada yang ngomong juga yang banyak hangnya gitu, mikirnya lama. Anda harus
pengalaman ngadapin beragam tipe orang, jangan cuma satu tipe toh. Berarti Pak Ibun yang dibuat untuk rekaman yang terakhir berarti. Besok aja. Kelompoknya ya Pak. Besok aja rekamannya di-upload. Hari Oke, Kamis malam siap. aja setelah latihan berkali-kali kayak orang capek. Ya. Anda ngerekam berkali-kali, lihat yang paling bagus itu yang di-upload. Dan yang saya nilai Oh, berarti kemampuan tidak coaching. sesuai dengan pasangannya, enggak apa-apa ya Pak? Pasangannya teman-teman dari negara lain juga boleh. Saya kasih tahu di batch yang kemarin itu pasangannya dia latihan sama orang BRIN. Saya lagi ada proyek di BRIN nih Pak, sekalian saya ngelatih anak BRIN. Ya udah, latihan sama orang BRIN nggak apa-apa. Yang penting kemampuan dia yang saya nilai kok. Pak, orang dari negara lain, berarti seandainya saya mengambil bukan teman-teman CPP, tapi ngambil entah rekan kerja saya di sekolah, terus di video gitu, boleh Pak? Orang teman sama orang Jepang aja boleh, apalagi teman-teman sekolah. Oke Pak, terima kasih. Maksudnya Ya. secara luring juga boleh aja kan Pak ya? Iya, saya kalau luring videoinnya gimana? Boleh, Boleh nanti kalau yang linknya di di drive gitu. Boleh. Anda luring. Nah, lebih aman nanti uploadnya jangan di Drive, uploadnya di YouTube aja. Ya. Oh, gitu Siap, ya. siap. Ya. Karena kalau Luring di di Drive video itu ya. filenya gede, kalau di YouTube filenya dikecilin sama YouTube. Ya. Cocok YouTuber niki berarti. Drive itu susah bukanya. Ah, YouTubernya. Cak YouTuber cocok ini. Oh, kalau Anda nggak suka, ntar tinggal delete dari YouTube. Iya. Ada lagi? Durasinya berapa menit Pak rekamannya Pak? Terserah. Cari kualitas. Yang capek kan yang nilai, bukan yang melakukan. Siap. Jadi nggak terburu-buru kayak fasilitasi kemarin Bapak kan dibatasi. Cincai. Target saya Anda belajar kok. Oke, siap. Aku Bapak, kurang tanya tahu. lagi? Bapak. Tanya lagi Bapak, aku urung. Oh ya Pak Kardianto pun monggo. Tanya Pak, ini maksudnya dalam rekaman itu nanti jadi tetap atau gonta-ganti, misalnya jadi coach saja atau harus jadi coach juga, jadi coach juga. Yang lain denger nggak apa kata Pak Kardi? Sepertinya gini Bapak, mungkin gantian, yang A nanti ya coach, terus satunya coach. Terus Iya, nanti akan selalu berikutnya gantian. Ganti-gantian. Oh, ya. Ganti-gantian. Ya. Apalagi? Siap. Pak Sigit milih sama siapa? Tetap aja Pak. Bener nggak Udah mau nyambung milih, ntar rasanya. kasih lo yang tua-tua lo. Nadia Bu Nadia biar sama yang lain aja enggak apa-apa. Lo, Bapak udah bilang tadi katanya yang merah sama orange jangan sampai lepas. Yang mana maksudnya Pak? Oh, pada meret. Yang abu-abu aja Pak. Apa yang biru, yang hitam Pak? Yang mana Pak? Yang lebih seger Pak. Aduh, tak sampaikan ke istri di rumah. Bu Septi udah mulai ganas deh. Bener-bener dasar laki-laki. Makanya Bu, saya nggak mau nikah sama laki-laki gara-gara kayak gini Bu. Udah? Udah. Sudah. Ya, sekarang Bapak, sebelum tanya latihan saya lagi, mau nanya Bapak. lagi. Ya, teman-teman, ini tak mau Juga kasih ngerekam catatan nih. sebentar. Ya. Ya. Ini tak taruh di WA. Tutung, jeder. Ya, tolong baca WA nih. Ya. Apa di WA ditulis itu? Hah? Kalau ada kata kunci tolong dikejar yang detail, jangan pindah ke pertanyaan selanjutnya. Ya, jangan pindah ke pertanyaan selanjutnya, Googling. gali dulu kata kuncinya. Googling dan YouTube jangan digabung-gabung, dipisahkan. Kalau dia bilang belum melakukan, maka tanyakan, apakah menurut Bapak itu belum lakukan? Tanyakan, apakah Bapak dan saya melakukan Google setelah ini, nonton YouTube setelah ini? Apa tandanya bahwa Bapak sudah cukup dapat ide dari Google dan YouTube?
Ya, gitu aja tanya terus. Bila dinilai akhir jelek, jangan mengalahkan peserta. Misalnya ditanya nanti di akhir tuh, gimana Pak sekarang kalau ada udah ngelaksanain semua? Masih 7 Pak. Ya udah, artinya cara kita masih salah. Jangan kejar ya Pak kan gini-gini biar dia naikkan. Enggak, kita salah. Salahnya di mana? Gali ide, gali masalah, itu kita jelek. Kalau gali ide, gali masalah yang bagus, pasti nilainya naik. Ya, nilai rendah artinya klien atau coach belum dapat cukup ide, artinya klien masih belum dapat solusi, artinya kurang menggali kata-kata kunci. Peserta masih lemah ya, masih agak kurang di situ. Khususnya mendetailkan kata kunci dan mendetailkan rencana kerja. Itu kelemahan rata-rata teman-teman di sini. Ya, dah. Ya, kalau itu udah dapat, tolong dilatih lagi ya. Nah, kunci umpan balik yang sukses itu ciptakan kesadaran, ubah sudut pandangnya, belajar dari cerita, hormati gurumu, dia orang tuamu. Wah, ini kesadaran gitu. Bangun penerimaan, ini butuh kedekatan, curhat, sharing, tepuk pundak. Ciptakan visi ke depan jadi apa 10-12 tahun lagi, butuh kompetensi apa, baru sampaikan umpan baliknya. Nah, ini saya mau kasih sebuah hal yang bagus nih. Ya. Ini udah jam pinten? Masih jam 3, Pak. Jam 3. Targetnya emang habis ini kan break 15 menit buat sholat asar, pas itu latihan sampai jam 4. Ya ta? Nah, latihannya nanti nggak usah saya jagain, nanti selesai. Mau selesai kok jam 3. Tapi aku mau cerita sedikit. Ya. Besok kita akan latihan tentang feedback. Nah, dalam memberikan feedback akan penting banget kalau kita bangun visi. Ya. Nah, besok itu toolsnya ada tambahan lagi. Jadi kita besok masih umpan balik. Itu dimulai dengan membangun visi. Aku tak contohin sedikit sebenarnya buat besok, tapi contohin sedikit di sini. Ya, coba saya tanya. Bu Umi. Langsung garuk-garuk kuping badan. Ayo Bu Umi. Ya, Bu Umi sekarang umur berapa, Bu? Saya kelahiran 75, Bapak ya 48, Bapak. Oke. Ibu pada saat umur 55, Ibu pengen dikenal orang ahli di bidang apa? Ahli. Saya seorang guru, Bapak, berarti saya nanti ya bisa mengajar dengan baik pada anak-anak, bisa disukai. Oke. Ibu akan dikenal orang jago di bidang apa? Jago di bidang apa ya, Bapak ya? Setidaknya saya tidak ketinggalan dengan teknologi yang ada sekarang ini. Anda perhatikan ada orang yang visinya jauh, kalau dia enggak, dia yang penting aku jadi orang baik, aku enggak ketinggalan, lihat tuh. Kita wong cilik, jangan terlalu ngoyo-ngoyo gitu, lihat tuh cara ngejawab dia. Perhatikan? Ya, nah, yang kayak gini harus dimotivasi. Ya enggak lah, dia maunya gitu kok. Ya udah, saya tanya langsung. Ibu pengen dikenal baik, dikenal cukup bagus, itu levelnya mana, Bu? Yang kenal itu 1 kecamatan, 1 kabupaten, 1 provinsi, atau nasional? Kalau saya ya untuk semua orang, Bapak, tidak untuk hanya sekitar saja, tapi semuanya, karena levelnya baik itu kan universal. Iya betul, tapi yang kenal Ibu, yang kenal bahwa Ibu bisa jadi guru yang baik, itu orang-orang selevel setingkat mana? Apakah 1 kecamatan yang tahu atau 1 kabupaten? Ibu mau di jajarannya di level mana? Cukup di sekolah saja, Bapak, karena yang bisa merasakan adalah murid-murid saya dan bisa jadi teladan untuk guru-guru di sekolah saya. Tuh, lihat. Ibu jabatannya apa sekarang? Humas, Bapak, humas dan tendik di sekolah. Tuh, perhatikan ya. Dia udah nggak mikir ngoyo-ngoyo. Buat dia hidupku ya keluargaku, suamiku, anakku. Baru setelah itu karirku. Karirku bukan yang pertama. Karirku yang terakhir. Kalau bisa suruh milih antara karirku dengan naik haji, dia pilih naik haji kok. Ya. Nah, ada orang yang kayak gini. Terus mau kita paksa gitu agar dia mau punya ke depan harus gimana gitu. Ya enggak bisa. Itu udah bagian dari keyakinan diri dia. Ya. Nggak bisa kita paksain. Ada yang sukanya pedas, ada yang sukanya manis, ada yang sukanya asin. Nggak bisa dipaksain. Ada yang sukanya dangdut, ada yang sukanya campur sari, ada yang sukanya keroncong, ada yang sukanya musik pop, ada yang jazz, ada yang rock. Beda-beda, selera nggak boleh disamain. Nggak ada yang benar, nggak ada yang salah.
Manusia beda-beda. Nah, kita harus memahami hal yang kayak gini. Jadi ketika kita nanti mengcoaching orang, nggak boleh kita bilang kamu harusnya gini atau kita arahkan agar dia jadi sukses ke depan. Bukan itu yang dia cari dalam hidupnya. Bisa jadi dia nggak tertarik akan hal kayak gitu. Karena nggak tertarik, gimana coba? Kalau saya motivasi Bu Umi agar mau makan daging babi, sampai mati juga nggak mau dia makan daging babi. Iya toh? Betul. Nah, ini yang penting sekali kita pahami. Ya, jadi kita bikin visi, tapi visi juga belum tentu semua orang butuh. Ya udah, kalau kayak gitu Anda sesuaikan langsung. Bu, di level sekolahan, Bu. Ibu pengen menjadi guru yang baik dan merubah murid-murid Ibu. Berapa persen murid-murid yang kenal Ibu yang Ibu pengen hidupnya benar? Minta diulang Bapak, mohon maaf. Bapak, ini suaranya hilang-hilangan Bapak. Iya. Iya, saya karena memang sedang hilang-hilangan. Oke, ulangin lagi. Ibu kan pengen menjadi guru yang baik di sekolah Ibu. Dari semua murid yang kenal Ibu pengen Ibu dikenal baik dan bisa merubah, menjaga murid Ibu jadi anak yang baik. Itu untuk berapa persen murid, Bu? Saya menginginkan semuanya Bapak, cuma untuk sekarang masih separuh kalau saya menilai level pencapaian saya, jadi mungkin baru 50% lah, sehingga saya merasa banyak sekali yang harus ditingkatkan supaya saya bisa dikenal oleh murid-murid saya. Nah itu tuh, denger tuh. Tuh. Saya pengen semuanya, udah dapat dia tuh target visinya. Nah Bu, untuk Ibu bisa mencapai yang 100% semua kenal baik dan Ibu bisa merubah hidup mereka menjadi lebih baik sebagai guru, kemampuan apa aja yang harus Ibu tingkatkan? Banyak sekali Bapak, di antaranya paling tidak kalau saya sebagai guru ya saya harus bisa mengajar supaya anak-anak itu senang dengan pelajaran saya, paling tidak anak-anak juga bisa enjoy pada waktu pelajaran dan tujuan yang dicapai itu anak-anak bisa mencapainya. Kemudian anak-anak nyaman. Kalau pakai prioritas nyaman dengan. Sorry, saya motong karena waktu. Ya, kalau pakai prioritas urutannya mana dulu yang paling penting? Kasih bobotnya. Urutan saya Bapak, karena saya yang terpenting bagi saya adalah mengajar adalah satu Bapak, saya harus mengajar dengan sebaik-baiknya. Kemudian yang kedua adalah memperhatikan kebutuhan anak-anak itu maunya seperti apa sehingga saya bisa memfasilitasi pelajaran dengan baik. Itu yang paling pokok. Kalau anak-anak sudah, barulah kemudian saya bisa menularkan kepada teman-teman bagaimana paling tidak beliau-beliau itu melihat sendiri efek dari anak-anak yang sudah saya ajarkan. Bobotnya berapa persen Bu? Yang nomor 1 berapa, kedua berapa, ketiga berapa persen? Yang sekarang Bapak? Yang menurut Ibu penting tadi. Oh iya, yang paling penting untuk anak 70% Bapak, kalau yang untuk orang lain itu saya kira itu kan efeknya. Jadi bagi saya tidak terlalu prioritas, jadi 30%. Jadi 70 dan mungkin 20 untuk Bapak Ibu guru, yang 10 untuk kepala sekolah, sehingga kepala sekolah juga merasa menjadi bangga punya anak buah yang bisa menyelenggarakan pembelajaran yang menyenangkan bagi anak. Jadi karena itu Ibu bilang yang 2 dan 3 itu cuma efeknya, maka kalau kita fokus yang nomor 1 aja udah beres semuanya ya Bu? Sepertinya itu fokusnya Bapak, karena sebenarnya yang penting itu adalah aksi. Sedangkan untuk pengimbasan dan sebagainya mereka itu dari melihat, mengamati, itu mereka sudah mendapatkan contoh yang real. Oke, jadi kita fokus yang 1 itu ya Bu ya. Nah teman-teman, lihat saya stop bahasannya. Anda lihat modelnya? Kadang-kadang kita nggak ketemu orang itu maunya mana. Tapi bukan berarti dia nggak punya. Betul. Setelah itu ngikutin proses yang ada dicontekan lagi. Mana urutan, mana prioritas, kasih bobot. Lalu ketemu kasus dia bilang, ya udah yang itu mah cuma efeknya aja. Kalau fokus nomor 1 70% udah beres, yang 2 dan 3 nyusul ngikut. Ya udah 2-3-nya buang, fokus 1 aja sampai selesai acara. Nggak perlu lagi ngomongin yang 2 dan 3, nggak usah dibahas 2 dan 3. 1 aja udah. Jangan nanti kita pengen perfeksionis 2 dan 3 kita bahas lagi, nggak perlu orang dia yakinnya itu.
Penutup. Karena bias. Coaching itu yang penting ada kemajuan. Yang penting orang bergerak dari satu titik ke titik lain. Kita nggak harus nyelesain semua. Gerak aja dulu itu otomatis sudah ada perubahan. Itu cukup buat kita. Oke? Bermanfaat Bapak Ibu latihannya? Bermanfaat sekali Bapak. Bermanfaat sekali. Sekarang kita latihan semua kembali ke ruangan yang mau dipilih. Monggo silakan pilih ruangannya. Lihat yang breakout room. Yang 2 Rabu siang. Kok ganti lagi? Pak Sigit dengan Bu Wireni, Bu Septi dengan Bu Min, Bu Lia dengan Mbak Nadia, Bu Umi dengan Pak Kardianto, Bu Tutut dengan Bu Inta.